Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Permatasari, BP 19010033. Selanjutnya, transaksi 6 Januari, yaitu bukti 16. Bukti 16 sama dengan pengerjaan bukti 9, di mana di bukti 9 dokumen ini merupakan suatu faktur pembelian. Terdapat jurnal pembelian, buku pembantu utang di PT Merapi. Selanjutnya bukti 17. Bukti 17 sama dengan pengerjaan bukti 7, di mana bukti 7 terdapat faktur penjualan. Dalam bukti 17 terdapat jurnal penjualan, buku pembantu piutang pada PT Surya Kencana, buku transaksi bukti 17 dimasukkan ke dalam amplop arsip faktur penjualan yang seperti di gambar. Bukti 18. Bukti 18 sama pengerjaan bukti 9, di mana di bukti 9 adalah faktur pembelian yang terdapat di dalam bukti 18, yaitu jurnal pembelian, buku pembantu utang pada PT Merabu. Buku transaksi bukti 18 dimasukkan ke amplop arsip faktur pembelian yang berwarna hijau seperti yang ada di gambar. Bukti 19, di mana di bukti 19 catatlah transaksi retur pembelian ini ke dalam jurnal umum. Di dalam jurnal umum, di debit ada bagian utang dagang dan kredit retur pembelian, yaitu senilai 675.000. Selanjutnya diposting ke buku pembantu utang pada PT Galunggung. Buku transaksi bukti 19 dimasukkan ke amplop arsip faktur pembelian. Bukti 20, di mana di bukti 20 kita mengerjakan tugas-tugas yang harus kita lakukan sebagai berikut. A. Periksalah ketelitian pembuatan bukti perhitungan kas. B. Catatlah transaksi penjualan tunai dan selisih kas jika ada dalam jurnal penerimaan kas. Jika selisih kas merupakan selisih lebih, apabila selisih kas merupakan selisih kurang, maka catatlah selisih tersebut dalam jurnal penyaluran kas. Yang C. Arsipkan bukti perhitungan kas dalam arsip kantor. Di dalam jurnal penerimaan kas tanggal 6 Januari 2003, keterangan penjualan tunai, nama rekening di bagian rekening lain atau kredit, penjualan tunai, jumlah 14.605.000. Karena di soal ada selisih, karena di bukti 16 ada selisih kas 5.000, jadi penjualan tunai ditambah selisih kas menjadi 14.610. Diletakkan di kas bagian debit. Buku transaksi bukti 20 dimasukkan ke arsip kantor. Bukti 20, di mana di bukti 20 kita mengerjakan tugas-tugas yang harus kita lakukan sebagai berikut. A. Periksalah ketelitian pembuatan bukti perhitungan kas. B. Catatlah transaksi penjualan tunai dan selisih kas jika ada dalam jurnal penerimaan kas. Jika selisih kas merupakan selisih lebih, apabila selisih kas merupakan selisih kurang, maka catatlah selisih tersebut dalam jurnal penyaluran kas.
Yang C. Arsipkan bukti perhitungan kas dalam arsip kantor. Di dalam jurnal penerimaan kas tanggal 6 Januari 2003, keterangan penjualan tunai, nama rekening di bagian rekening lain atau kredit, penjualan tunai, jumlah 14.605.000. Karena di soal ada selisih, karena di bukti 16 ada selisih kas 5.000, jadi penjualan tunai ditambah selisih kas menjadi 14.610. Diletakkan di kas bagian debit. Buku transaksi bukti 20 dimasukkan ke arsip kantor. Bukti 22. Tugas-tugas yang harus dilakukan di bukti 22 adalah sebagai berikut. A. Jumlahkan kolom-kolom rupiah dalam semua jurnal. B. Bandingkan total kolom debit dengan total kolom kredit. Jumlahkan keduanya harus sama. Yang C. Bukukan atau posting jumlah-jumlah dari masing-masing jurnal ke rekening buku besar yang bersangkutan, kecuali untuk jumlah pada kolom-kolom lain, jurnal khusus dan jumlah pada jurnal umum. Yang D. Posting jumlah pada kolom lain-lain, jurnal khusus, dan jumlah pada jurnal umum ayat demi ayat, dan cantumkan tanda-tanda yang diperlukan dalam jurnal dan rekening buku besar. Selanjutnya, arsipkan bukti memo ini ke dalam arsip kantor. Yang harus dikerjakan adalah memposting ke jurnal penerimaan kas dan ke buku besar. Bukti 23 tanggal 8 Januari. Di mana bukti 23, dokumen ini merupakan bukti tagihan untuk biaya percetakan kop, surat, dan amplop. Pengerjaan ini pada prinsipnya sama dengan pengerjaan bukti 5, dengan catatan bahwa yang didebit adalah rekening persediaan perlengkapan. Di dalam bukti 23 terdapat jurnal pengeluaran kas dan cek. Cek atas nama Rahayu Grafika sebesar 2.400.000. Buku bukti transaksi 23 dimasukkan ke dalam amplop arsip kantor dan cek dimasukkan ke dalam amplop arsip dokumen dikirimkan. Bukti 24, di mana di bukti 24 dokumen ini merupakan bukti kas masuk yang dibuat oleh UD Atlantic Sport untuk penerimaan cek melalui pos, jadi tidak termasuk penerimaan kas secara langsung atau melalui mesin register kas. Bukti ini dibuat oleh UD Atlantic Sport pada saat cek diterima. Apabila kita menjumpai bukti semacam ini, tugas-tugas yang harus kita kerjakan sebagai berikut, yaitu A. Tentukan apakah si pembayar atau debitur menerima potongan atau tidak. Yang B. Catatlah penerimaan cek tersebut dalam jurnal penerimaan kas dan buku pembantu piutang. Yang C. Arsipkan buku ini ke dalam arsip kantor. Yang terdapat dalam bukti 23 adalah jurnal penerimaan kas, buku pembantu piutang pada PT Surya Kencana. Buku transaksi bukti 24 dimasukkan ke dalam amplop arsip kantor. Bukti 25, di mana bukti 25 sama dengan pengerjaan bukti 7. Di bukti 7 adalah faktur penjualan. Di dalam bukti 25 terdapat jurnal penjualan, buku transaksi bukti 25 dimasukkan ke dalam amplop arsip faktur penjualan.
yang berwarna hitam yang ada seperti gambar. Selanjutnya bukti 26, di mana di bukti 26 sama dengan pengerjaan di bukti 9. Di bukti 9 terdapat faktur pembelian. Terdapat faktur pembelian kepada PT Jaya Wijaya. Di dalam bukti 25 terdapat jurnal pembelian, buku pembantu utang pada PT Jaya Wijaya, dan buku bukti transaksi 26 dimasukkan ke dalam amplop arsip faktur pembelian. Bukti 27, di mana di bukti 27 sama dengan pengerjaan bukti 24, yaitu tentukan apakah si pembayar atau debitur menerima potongan atau tidak, yaitu catatan penerimaan cek tersebut dalam jurnal penerimaan kas dan buku pembantu piutang. Di dalam bukti 27 terdapat jurnal penerimaan kas, buku pembantu piutang pada PT Bintang Timur, buku bukti transaksi. Bukti 27 dimasukkan ke dalam amplop arsip kantor. Bukti 28, di mana di bukti 28 sama dengan pengerjaannya di bukti 8. Yang terdapat di bukti 28 yaitu jurnal penerimaan kas dan cek, di mana cek adalah kepada Dinas Kebersihan sebesar 1 juta pada 9 Januari 2003. Bukti 28 dimasukkan ke arsip kantor dan cek dimasukkan ke arsip dokumen dikirimkan. Bukti 29. Di bukti 29 sama dengan pengerjaannya di bukti 9, di mana di bukti 9 terdapat pada faktur pembelian. Di bukti 29 terdapat jurnal pembelian, buku pembantu utang pada PT Maranatha. Buku bukti 29 dimasukkan ke arsip faktur pembelian yang berwarna hijau seperti yang digambar. Selanjutnya bukti 30, di mana di bukti 30 sama dengan pengerjaannya di bukti 7, yaitu faktur penjualan. Selanjutnya bukti 31, di mana di bukti 31 sama dengan pengerjaannya di bukti 24. Terdapat jurnal penerimaan kas, buku pembantu piutang pada PT Gema Nusantara sebesar 12.583.000. Bukti 31 dimasukkan ke amplop arsip kantor.